Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat bertatap muka walaupun tidak secara langsung, tetapi Ibu yakin anak-anak Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita masih masuk ke pelajaran keempat, yaitu bersih itu sehat, dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu hidup bersih. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar memperoleh keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah anak-anak Ibu bertambah ilmu pengetahuan dan wawasannya. Mari kita sama-sama berdoa ya nak. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan tentang hidup bersih. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. Islam menjelaskan bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Pernah dengar nak? Disebutkan bahwa an-nazafatu minal iman, at-tahurul minal iman. Minggu lalu sudah Ibu sebutkan ya nak, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya. Islam mengajarkan menjaga kebersihan dalam dua hal, yaitu rohani. Rohani itu berasal dari pikiran dan hati kita. Sedangkan jasmani yaitu dari tubuh kita. Kebersihan jasmani, pangkal sehat. Hari ini kita membahas tentang kebersihan pada tubuh kita, pada diri kita. Menjaga kebersihan jasmani berarti menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan di sekitar kita. Beberapa hal yang dilakukan untuk menjaga kebersihan diantaranya, yang pertama yaitu bersih badan, kemudian bersih pakaian, barang-barang harus rapi dan bersih, serta bersih tempat. Yang pertama, bersih badan. Badan yang kotor dapat mendatangkan berbagai penyakit. Maka untuk menghindarkan penyakit harus selalu menjaga kebersihan badan. Bagaimana cara menjaga kebersihan badan? Yang pertama, mandi minimal 2 kali sehari. Kemarin sudah Ibu jelaskan bagaimana tata cara mandi. Pertama diawali dengan membaca basmalah. Kemudian basuhkan air ke seluruh tubuh. Gosok dengan bersih, memakai sabun, ya. Setelah itu siram kembali dan bersihkan pakai handuk. Keringkan air tadi dengan handuk. Setelah itu selesai. Ya. Minimal 2 kali sehari ya nak. Kemudian yang kedua, menggosok gigi dengan benar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menggosok giginya menggunakan siwak. Siwak apa? Batang kayu. Biasanya dari batang kayu arok, ya, atau kurma. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersiwak sebelum melaksanakan sholat, sebelum dan setelah bangun tidur. Jadi sebelum melaksanakan sholat, ia bersiwak dahulu, membersihkan giginya. Kemudian sebelum tidur dia juga melakukan siwak. Setelah bangun tidur dia juga bersiwak. Sehingga siwak memiliki manfaat yang begitu banyak, dapat membersihkan gigi. Siwak tidak ada mengandung deterjen seperti odol yang kita gunakan pada saat ini. Dia hanya seperti batang, ya, bentuknya seperti batang. Kemudian
Batang tersebut dikupas ujungnya dan digigit-gigit. Setelah itu baru disikatkan, disentuhkan ke gigi di ujung. Selesai, masukkan gigi ke dalam. Iya. Kemudian yang baik siwak yang digunakan yaitu tidak lebih panjang dari jari. Jadi tidak boleh lebih panjang dari jari. Ya. Tidak lebih panjang dari jari dan tidak melebihi dari 4 jari. Iya, siwak itu panjang seperti ini, siwak bentuknya. Nanti ujungnya ya dikupas, kemudian bisa dibersihkan. Iya, masukkan ke dalam. Diawali dari yang kanan ya nak, disunahkan. Ya, kemudian melaksanakan sholat, kita bersiwak itu juga suatu tata cara sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya seperti ini ya. Inilah dia siwak nak. Iya, makanya ada hadis Nabi mengatakan, sekiranya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau melaksanakan sholat. Berarti apabila kita bersiwak sebelum melaksanakan sholat, akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini nih anak, kira-kira bentuk siwaknya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan. Yang ketiga ya nak, tadi yang pertama mandi 2 kali sehari, yang kedua yaitu menggosok gigi, dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Gerakan mencuci tangan sedunia ditetapkan PBB pada tanggal 15 Oktober 2008. Kemudian 15 Oktober 2008 dijadikan sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia. Jauh sebelum PBB menetapkan Hari Mencuci Tangan Sedunia, sejak 15 abad yang lalu, sejak pada masa Nabi Muhammad SAW yang lalu, sudah mengajarkan tentang pentingnya cuci tangan. Hebat ya nak. Sebelum dijadikan sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ternyata Nabi Muhammad juga sudah mengajarkan pentingnya mencuci tangan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan mencuci tangan yang benar harus di bawah air yang mengalir. Ya nak, air yang mengalir. Jadi kita mencuci tangannya di bawah air yang mengalir. Menyelajari jemari tangan sampai kotoran hilang. Sudah diajarkan kan nak, bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Di jari jemarinya juga harus dibersihkan. Ya, kemudian ibu jarinya. Iya, kemudian depannya, belakangnya, ya semuanya dibersihkan. Kemudian yang keempat, memotong kuku yang panjang. Ya, memotong kuku yang panjang. Nabi Muhammad SAW memberikan aturan tentang cara memotong kuku tangan dan kaki. Yuk kita perhatikan yuk bagaimana caranya yuk. Iya, perhatikan ya nak. Yang pertama diawali dari yang kanan. Segala perbuatan yang baik diawali dengan yang kanan. Mulai dari yang kanan. Nah, dari yang mana? Jari telunjuk. Jari telunjuk yang kanan. Ya, dari sini. Kemudian dari kanan. Ya. Jari telunjuk yang kanan. Kemudian lanjut ke jari yang tengah. Setelah itu dilanjutkan. Iya. Lanjut ke jari kelingking, kemudian kita ke tangan yang kiri. Iya, jari kelingking, kemudian jari manis, yang jari tengah, telunjuk, ibu jari, dan ditutup dengan yang terakhir, ibu jari sebelah kanan. Oke, kemudian kaki.
Pada jari kaki diawali juga dengan yang kanan. Dengan yang kanan, yang pertama yaitu jari yang kelingking. Kalau untuk jari kaki, dia berurutan. Iya, berurutan. Cara memotong kukunya. Iya, lanjut. Nah, seperti itu aturan tentang cara memotong kuku tangan dan kaki yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk ke bersih pakaian. Tadi bersih badan, sekarang bersih pakaian. Tidak hanya badan saja yang harus dibersihkan, tapi pakaian yang kita gunakan juga harus dibersihkan. Pakaian yang kotor dapat menyebabkan datangnya berbagai penyakit. Agar penyakit tidak datang, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, mencuci pakaian, kemudian disusun dengan rapi. Ya, tidak boleh menumpuk ya nak. Kalau menumpuk meletakkan pakaian, maka akan menimbulkan sarang bagi binatang-binatang yang lain. Seperti apa? Nyamuk, lalat, atau binatang hewan-hewan kotor lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berpakaian yang bersih. Apa tujuannya? Tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah sholat tidak akan diterima sebelum pakaian, badan, dan tempat sholat dalam keadaan bersih. Ya, jadi sebelum kita beribadah kepada Allah, kita harus membersihkan pakaian kita, tempat sholat kita, dan badan kita. Ya. Kemudian pakaian yang bersih bukan hanya sarana penutup aurat saja, tetapi juga penanda kepribadian seseorang. Anak-anak ibu tahu aurat bagi wanita? Aurat bagi wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki yang harus ditutupi ya nah, aurat laki-laki dari pusat iya sampai ke mata kaki. Ke lutut. Maaf. Batasnya dari pusat sampai ke lutut, di bawah lutut. Ya, itu yang harus ditutup. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjaga pakaiannya tetap bersih, tetapi menambahkan pula wewangian yang tidak semerbak. Berarti bukan hanya pakaiannya bersih saja, tetapi disunahkan juga memakai wewangian tetapi tidak menyengat. Ya, tidak menyengat aroma wewangian yang digunakan. Sehingga sebelum melaksanakan sholat Jumat, bagi laki-laki, disunahkan memakai wewangian. Ya. Kemudian, barang-barang harus rapi dan bersih. Barang-barang yang berserakan juga dapat menyebabkan berbagai penyakit dan sebagai tempat sarang binatang yang kotor. Berarti bukan hanya pakaian yang menumpuk yang dapat menjadi sarang atau tempat binatang yang kotor ya, tetapi barang-barang yang berserakan, berantakan akan dapat menjadi sarang binatang yang kotor dan menyebabkan berbagai penyakit. Agar terhindar dari hal tersebut, maka barang-barang harus dirapikan dan selalu dijaga kebersihannya. Piring, sendok, garpu harus dicuci dengan bersih. Jadi anak-anak soleh-soleha ibu dapat membantu orang tuanya apabila setelah selesai makan, kemudian orang tuanya mencuci piring atau ada bibi yang bantu di rumah. Setelah selesai makan mencuci piring, kita dapat membantunya dengan menyusun barang-barang tersebut ke tempat rak
barang-barang yang setelah kita pakai tadi. Kemudian selain alat makan yang kita gunakan harus dibersihkan, alat belajar juga harus dirapikan dan disusun. Seperti apa contohnya? Buku. Buku yang kita gunakan setelah belajar, kita juga harus menyusunnya. Kemudian lemari. Lemari tempat belajar kita juga harus dirapikan agar pada saat kita ingin melakukan pembelajaran selanjutnya dengan mudah mencari buku-buku yang akan kita pelajari. Kemudian meja belajar juga harus rapi dan bersih agar pada saat kita belajar kita akan merasa nyaman. Kemudian suasana dan tempat belajar yang rapi dapat menambah semangat dalam belajar. Ya. Nabi Muhammad SAW menjaga kebersihan dan kerapian barang-barang yang dimilikinya. Ternyata Nabi Muhammad juga menjaga kebersihan dan kerapian barang-barang yang dimilikinya. Seperti apa itu? Iya, bukti kepeduliannya, setiap barang yang dia miliki, ia berikan nama. Contohnya seperti apa? Gelasnya bernama Ar-Royan. Kemudian mangkuknya bernama Al-Gharra. Kemudian tekonya bernama As-Sadir. Dan masih banyak lagi barang-barang yang dia miliki diberi nama. Ya, begitu pedulinya Nabi Muhammad terhadap barang-barang yang ia miliki. Ya, ini contoh mangkuknya ya, Nak. Ya, ini contoh mangkuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk ke bersih tempat. Ya, tidak hanya pakaian, badan, kemudian barang-barang yang kita miliki harus kita bersihkan. Ternyata tempat juga harus kita jaga kebersihannya. Bagaimana cara membersihkan tempat? Yaitu dengan cara pertama, menjaga kebersihan rumah. Rumah yang kotor dan sanitasi yang buruk, yaitu pertukaran udara, ya, dapat mendatangkan berbagai penyakit. Ya, jadi kalau rumahnya kotor, tidak pernah dibersihkan, maka akan mendatangkan berbagai penyakit dan menimbulkan sarang bagi hewan-hewan kotor. Kemudian, agar terhindar dari berbagai penyakit, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjaga kebersihan di setiap hari. Menjaga kebersihan rumah dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Menyapu, mengepel, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi apabila anak-anak soleh-soleha ibu selesai makan, maka buanglah sampah di tempatnya. Ya. Kemudian kalau seandainya dilihat rumahnya kotor, maka untuk meringankan dan membantu orang tua, kita dapat membersihkannya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan rumah ibadah, ya, tempat tinggal dan lingkungan sekitar kita. Berarti Nabi Muhammad memerintahkan dan mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, baik tempat ibadah, tempat tinggal kita, maupun di sekitar rumah kita, agar terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian menjaga kebersihan tempat sholat. Ya, tempat sholat yang bersih memberikan kenyamanan dan kekhusyukan kepada orang yang melaksanakan sholat. Karena apabila pada saat kita melaksanakan sholat, tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat ada kotoran atau aroma-aroma yang bau, pasti akan mengurangi kenyamanan dan kekhusyukan kita pada saat melaksanakan sholat. Sehingga kita harus juga menjaga kebersihan di tempat sholat yang menjadi tempat untuk kita melakukan ibadah sholat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang
yang membersihkan tempat sholat sampai debu-debu kecil yang dinilai kotor akan mendapatkan pahala pada hari kiamat. Ya. Jadi sampai debu-debu kecil yang dinilai kotor akan mendapatkan pahala. Berarti membersihkan tempat sholat dari kotoran-kotoran yang debu kecil pun ya dihilangkan, maka dia akan mendapatkan pahala pada hari kiamat. Luar biasa ya nak, hanya membersihkan tempat sholat saja kita sudah mendapat pahala. Iya. Tugas anak-anak ibu untuk hari ini yaitu mengerjakan di buku tulis. Insya Allah aku bisa ya memilih jawaban iya atau tidak. Yang pertama, saya mandi setiap hari, ya atau tidak. Kemudian saya membuang sampah pada tempatnya. Ya. Saya selalu merapikan tempat tidur. Ya. Ini harus dilakukan sesuai perilaku kita. Memang benar perilaku dalam sehari-hari pernah kita lakukan. Ya, kalau memang iya, iya, dan apabila tidak, maka buatlah dengan silang kata tidak. Kemudian, aku mandi sendiri, ya atau tidak? Ya, kalau seandainya dia mandi sendiri berarti dia telah melakukan perilaku mandiri, ya, tanpa harus merepotkan orang tua. Ma, saya mau mandi. Ma, sabunnya mana? Ma, odol giginya mana? Siwaknya mana? Tidak seperti itu ya. Jadi, dia melakukan atau membersihkan diri dengan cara mandi, dilakukannya dengan sendiri tanpa memberatkan orang tua. Kemudian, aku bersuci setelah buang air kecil dan air besar. Hal ini dilakukan atau tidak? Masih ingat kan pelajaran yang lalu tentang istinja, yaitu membersihkan setelah buang air kecil dan buang air besar. Kemudian mandi itu sehat. Kalau kita mandi dan membersihkan badan kita, apakah perilaku itu termasuk perilaku yang sehat? Ya atau tidak? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu selalu menjaga kebersihan, tidak hanya membersihkan diri sendiri saja, tetapi juga membersihkan pakaian, barang-barang yang kita miliki, mainan, kemudian alat peralatan makan, kemudian peralatan sekolah juga harus dibersihkan, dan juga tempat ibadah atau tempat sholat yang kita lakukan, serta selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Ya. Insya Allah anak-anak soleh-soleha ibu dapat menerapkan, dapat melakukan perilaku kebersihan dalam kehidupan sehari-hari dan juga membantu orang tua di rumah. Tetap semangat belajar ya nak. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.